Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Rania Insyira, BP 1910 11 3065. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai bantuan hukum struktural dan masyarakat miskin atau tidak mampu. Jadi, sejarah bantuan hukum struktural pada tahun 1970, seorang pengacara senior bernama Dr. Adnan Buyung Nasution SH meninggalkan sebuah warisan penting yang wajib dipertahankan oleh para penerusnya. Warisan tersebut berupa ideologi yang dikenal sebagai bantuan hukum struktural. Tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1970, ideologi ini mulai direalisasikan melalui suatu badan yang bernama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau yang dikenal dengan YLBHI. Pendiri Lembaga Bantuan Hukum atau LBH di Jakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini diimplementasikan juga melalui pendiri kantor. Ini telah berdiri 17 cabang LBH di 17 provinsi untuk membantu para pencari keadilan. Persoalan bantuan hukum terkait era dengan kemiskinan struktural yang ada di Indonesia sehingga mencekik rakyat yang kurang mampu untuk mengakses keadilan hukum. Berangkat dari tujuan inilah YLBHI berdiri atau hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan rakyat miskin atau buta hukum dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Semasa Orde Baru, YLBHI menjadi salah satu aktor kunci dalam melengsarkan rezim otoritarisme dan menjadi perangkat bagi pejuang pro-demokrasi di Indonesia. Selain itu, YLBHI juga menjadi induk lahirnya bagi organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbangan negara. Indonesia Corruption Watch atau ICW, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Konsensorium untuk Reformasi Hukum Nasional, dan Buku Baik adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya adalah badan-badan yang terdiri dan dikelola langsung oleh YLBHI. Dalam menjalankan program kerjanya, YLBHI berlandaskan pada nilai-nilai dalam organisasi serta visi dan misi. Pada pokoknya, YLBHI memiliki visi mewujudkan suatu sistem masyarakat yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang berkeadilan, demokrasi, dan terbuka yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk mencapai visi tersebut, maka dilakukanlah misi-misi diantaranya berupa peradaban masyarakat yang lemah dan miskin, sehingga mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan, serta mempertahankan hak asasi masyarakat tersebut, baik secara individual maupun kolektif. Selanjutnya, landasan hukum, subjek hukum, dan tujuan pelaksanaan bantuan hukum. Selain amanat pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemberi bantuan hukum ini diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberi bantuan hukum di sini berupa dapat atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan kepada bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum di bidang keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik legislasi maupun non-legislasi. Pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membeda, atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Selanjutnya, larangan dan pemidanaan. Loh, kok ada larangan dan pemidanaan? Jadi, larangan ini ditujukan kepada penerima bantuan hukum undang-undang yang melarang memberi bantuan hukum untuk memungut maupun menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang ditandatangani penerima bantuan hukum. Apabila terbukti seseorang pemberi bantuan hukum melakukan pelanggaran, maka ia dapat dikenakan pidana paling lama 1 tahun atau denda maksimal 50 juta. Lantas, dari mana sumber pemidanaan LBH ini?
LBH menjalankan tugasnya melalui sumber pendanaan dari penyelenggaraan bantuan hukum yang dibebankan pada APBN. Kemudian, sumber pendanaan lain berupa APBD, hibah atau sumbangan atau sumber pendanaan lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat. Untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, sudah jelas dong dari mana datangnya. Jadi, dengan profesi dan karakter seorang lawyer, teman-teman bisa bergabung terlebih dahulu di kelas bantuan hukum 33. Untuk memahami kepada siapa saja bantuan hukum gratis ini dibagikan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kembali menjalankan program bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Di tahun 2022, bantuan ini disalurkan melalui 619 organisasi bantuan hukum atau OBH yang telah verifikasi dan akreditas sebagai penerima bantuan hukum. Menteri Hukum dan HAM, Yosana H. Leoli mengatakan, program ini merupakan bentuk pelaksanaan bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak azazi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Jadi, tujuan utama bantuan hukum adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, bukan untuk mencari keuntungan. Mungkin segitu pemahaman tentang bantuan hukum struktural dan masyarakat miskin atau tidak mampu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.